Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih-Nya yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita hingga saat ini. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk mempelajari firman Tuhan yang diambil dalam Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu sebab engkau baik dalam kehidupan kami. Pemeliharaan dan tuntunanmu kami nikmati hingga saat ini. Dan di waktu yang istimewa ini, kami rindu untuk membuka, membaca, dan mempelajari, merenungkan firman-Mu. Curahan Roh Kudus-Mu kiranya menjadi bagian kami, agar firman-Mu yang kami pelajari akan menjadi kekuatan iman bagi kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 adalah kisah tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Roma. Kisah ini juga dicatat dalam Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat menarik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang Roma, hamba adalah budak yang diperjualbelikan di pasar. Sehingga mereka seringkali diperlakukan dengan bengis dan kejam. Tapi ada yang berbeda dengan seorang perwira Roma yang dicatat dalam kisah ini. Mari kita baca bersama-sama cerita ini, kemudian mempelajari beberapa pelajaran penting dari kisah ini. Saya akan bacakan cerita ini di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai kepada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pelajaran yang akan kita ambil dari kisah ini. Baik dalam Matius dan juga dalam buku Lukas. Yang pertama, ketika kita membaca cerita ini, kita menemukan bahwa perwira Roma ini adalah seorang yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Terutama kepada seorang hamba yang bekerja di rumahnya. Sementara orang lain memperlakukan budak mereka dengan kejam, perwira ini malah rela datang jauh-jauh bertemu dengan Yesus untuk kesembuhan hambanya. Bahkan dia datang untuk memberitahukan keadaan hambanya kepada Yesus bahwa hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Artinya bahwa perwira Roma ini tidak tega melihat hambanya menderita. Sehingga ketika dia tahu bahwa Yesus datang ke Kapernaum, dia datang menemui Yesus dan memohon Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit ini. Yang kedua, perwira Roma ini percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh itu. Kalau kita baca dalam buku Kerinduan Segala Zaman, penulis buku ini menuliskan bahwa ia percaya, menuliskan tentang perwira Roma ini seperti ini.
Ia percaya bahwa Kristus dapat menyembuhkannya. Ia belum pernah melihat juru selamat, tetapi berita-berita yang didengarnya menggerakkan imannya. Meskipun tata cara orang Yahudi, orang Roma ini telah diyakinkan bahwa agama mereka lebih tinggi dari agamanya. Ia telah mematahkan rintangan prasangka dan kebencian kebangsaan yang memisahkan penjajah dengan yang dijajah. Ia telah menunjukkan rasa hormat terhadap pelayanan kepada Allah dan menunjukkan keramahan kepada orang Yahudi selaku penyembah Dia di dalam ajaran Kristus. Sebagaimana yang telah dilaporkan kepadanya, ia dapati apakah keperluan jiwa. Semua sifat rohani yang ada padanya menyambut sabda juru selamat. Dan inilah yang menuntun dia datang kepada Yesus dengan iman dan meminta agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Imannya mendapatkan respon yang luar biasa ketika dia datang kepada Yesus. Sehingga di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Karena Yesus melihat iman yang luar biasa dari perwira Roma ini. Pelajaran yang ketiga, perwira Roma ini adalah seorang yang rendah hati, yang merasa tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan menerima Yesus, dia merasa bahwa dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Oleh karena itu, dia mengutus tua-tua orang Yahudi untuk datang kepada Yesus. Dalam buku yang sama, Kerinduan Segala Zaman, penulis buku ini, Ellen G. White, menuliskan bahwa tetapi ia merasa tidak layak untuk menghadap Yesus dan meminta kepada tua-tua orang Yahudi untuk memohon kesembuhan hambanya. Mereka kenal sekali guru besar itu. Ia tahu cara mendekatinya, sehingga dengan demikian dapat memenangkan belas kasihannya. Dalam Lukas pasal 7 tempat mengatakan bahkan tua-tua Yahudi meminta dengan sangat kepada Yesus untuk menolong perwira ini. Oleh karena perwira ini bukan saja rendah hati, tapi dia juga memperlakukan orang Yahudi dengan baik. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus semakin dekat ke rumah perwira Roma ini, perwira ini kembali mengirimkan pesan mengirimkan sahabat-sahabatnya untuk bertemu dengan Yesus, untuk menyampaikan pesan agar Yesus tidak datang ke rumahnya. Kalau kita baca dalam kisah yang dituliskan oleh Lukas. Tetapi Yesus terus bergegas ke rumahnya, maka perwira ini datang untuk menemui Yesus secara pribadi dan menyampaikan permohonannya kepada Yesus untuk tidak datang ke rumahnya. Tetapi cukup mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Luar biasa. Dia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya, tapi imannya yang besar mempercayai bahwa ketika Yesus mengatakan satu kata saja, maka itu akan mendatangkan kesembuhan bagi hambanya. Yang keempat, pelajaran keempat, perwira Roma ini memiliki iman yang tidak dijumpai di antara orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi adalah umat-umat Allah. Tapi iman dari perwira Roma ini tidak ditemukan di antara orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah umat Allah. Ucapan perwira Roma ini tentang iman menjadi sebuah templakan bagi orang Yahudi. Ya. Karena sementara orang Yahudi, khususnya tua-tua Yahudi yang bersikeras meminta tanda mujizat daripada Yesus, perwira ini bahkan tidak memerlukan mujizat, tetapi percaya bahwa cukup dengan sepatah kata yang diucapkan Yesus, maka hambanya akan sembuh. Imannya yang luar biasa ini menggerakkan Yesus untuk bertindak dengan segera. Jika kita kembali ke awal cerita ini, Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi Yesus akhirnya berkata dalam ayat yang ke-13, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman dari perwira ini mendatangkan kesembuhan bagi hambanya yang sementara sakit di rumahnya. Imannya adalah iman yang tidak memerlukan mujizat yang dia bisa saksikan sendiri. Dia hanya memerlukan kata-kata dari Yesus yang dia yakini dapat menyembuhkan hambanya yang sementara sakit. Pelajaran penting dari
kisah tentang kesembuhan hamba perwira ini adalah, pertama, siapapun kita bisa datang meminta kepada Yesus kapan saja dan di mana saja. Kita bisa menyampaikan kebutuhan kita kepadanya dan Dia bersedia memberikan apa yang kita perlukan. Pelajaran yang kedua, iman kita dapat mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang kita kasihi. Iman kita dapat mendatangkan kesembuhan kepada orang-orang yang kita pedulikan, asalkan kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang mengasihi kami. Anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang menunjukkan kuasa kesembuhan yang ajaib. Biarlah kami juga akan meyakininya, sehingga ketika kami datang meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang kami kasihi, yang kami pedulikan, biarlah permohonan kami akan didengar dan dikabulkan oleh Yesus. Dan iman kami juga akan mendatangkan kesembuhan, baik rohani, fisik, bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu, ajarlah kami untuk terus percaya dan berharap kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.